Masuk pondok apa enggak? Pondok ini bagus bang. Enggak, jangan pondok yang ini aja. Sekolah yang ini aja bang. Bahas pendidikan anak. Masuk di mana? Bahas juga tentang mau tinggal di mana, beli rumah yang mana nanti. Oh jangan bang, perumahan yang ini aja. Jangan, di situ mahal deh. Ini di sini aja enak bang, dekat mall, dekat ini, di sini. Bahas mau beli rumah di mana. Bahas juga rumah ntar di mana bang. Oh rumah gini aja bang. Sekarang ada yang kita sekian kamar, kemudian nanti juga maunya kamar mandi yang bagus bang ya, yang kayak hotel-hotel. Ntar juga kalau kitchen setnya bagus bang ya, nanti ada penyedotnya, ada ini, semua dibicarakan. Sampai-sampai bicarakan masalah ini, bicara sampai sempat membicarakan. Nanti kita pensiun di mana bang? Kita pensiun di Jogja aja ya, kota pensiun. Udah capek dengan lika-liku Jakarta, Bekasi ini bang. Karena Jakarta, Bekasi cuma ada 2 kemungkinan bang. Kalau nggak macet ya macet banget, nggak ada yang lain. Capek bang di Bekasi bang. Nanti kita bicarakan, kita diskusikan. Ntar kita pensiunnya di Jogja aja bang. Kota Kenangan. Itu semua dibicarakan, dibahas. Tapi tujuan utama kita, suksesnya seorang mukmin, man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu yang beruntung. Tujuan utama dan konsep yang Allah atur adalah berpasang-pasangan. Betapa banyak kita baca ayat Al-Quran, wa azwajuhum, dia bersama istrinya, dia bersama istrinya. Dan nanti kita bacakan lagi dalil-dalil yang lainnya. Konsepnya Allah sebutkan kenikmatan di surga suami sama istri, raja dan ratu. Ini apa pernah dibahas? Pernah dibicarakan? Pernah tidak diungkapkan? Suami ngomong ke adiknya, deh, pokoknya abang sebagai kepala rumah tangga punya visi-misi, punya tujuan. Tujuan terbesar apa? Kita nanti masuk surga bareng-bareng, kita jadi ratu saja di surga. Itu tujuan apa? Sebagai kepala rumah tangga. Pernah nggak? Ini pernah tidak? Suami istri pun demikian. Pernah tidak dia bilang ke suaminya? Pernah nggak bahas bang? Adik pengen abang ini jadi imam yang menuntut adik, sehingga nanti kita bareng-bareng masuk surga. Bareng-bareng masuk surganya. Dan nanti kita jadi ratu sama raja di surga. Pasangan selama-lamanya. Tolong abang jadi imam. Pernah tidak membahas yang ini? Mengungkapkan, membahas. Kalau tidak pernah dibahas, bagaimana cara mewujudkannya? Bagaimana bisa mentahqiq, merealisasikan, mewujudkan kalau tidak pernah dibahas dan tidak pernah diungkapkan? Jangan-jangan nggak mau sama dia. Sampai-sampai ada pertanyaan, ini fatwa pernah saya terjemahkan. Ya pernah baca ini. Wahai Syekh, pertanyaan saya, boleh tidak saya berdoa sama Allah kalau di surga saya tidak ketemu istri saya? Ada pertanyaan gitu. Kenapa kira-kira nggak mau ketemu istri di surga? Apa lelah nanti ya? Teringat ya, Masya Allah. Sampai ada pertanyaan gitu, jangan-jangan. Insya Allah tidak. Insya Allah hanya karena belum paham ilmunya. Itulah fungsi ngaji, fungsi belajar ini. Mendatangi majelis itu bertambah ilmu kita, bertambah tujuan kita. Kalau belum selama ini, setelah berpuluh-puluh tahun, mungkin setelah pulang ngaji ini bahaslah sekali-kali. Bang, tadi hasil kajian yang ini
Harus pernah ya. Pernah tidak berdoa, sujud sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, aku ingin masuk sama istriku surga. Kalau tidak pernah dibahas, berarti bisa jadi tidak pernah diminta sama Allah. Tidak pernah dia sujud minta itu. Tidak pernah menengadahkan tangan ke langit kemudian mintanya itu. Tidak pernah bangun sepertiga malam mintanya itu. Minta yang lain lagi. Oleh karena itu insya Allah inilah fungsi kita belajar agama, ngaji. Sekiranya tidak pernah, mungkin setelah ini sering-sering dibahas, diungkapkan. Alhamdulillah saya berkali-kali menyampaikan kepada istri setelah belajar sampai ulang-ulang. Nanti kita masuk surga bareng-bareng. Jadi pasangan. Jadi termasuk kesalahan dulu waktu belajar agama, yang saya pikirkan bagaimana saya masuk surga sendiri. Tapi ini tujuan yang kurang lengkap. Tujuan yang lengkapnya adalah masuk surga bersama keluarga, dan tepatnya dengan istri. Karena istri yang paling berhak, dari kata-kata ahlun itu adalah istri yang paling berhak. Dan firman-Nya banyak, dan perintah-perintah tentang itu banyak. Dalilnya banyak. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Surga Aden yang akan masuk bersamanya. Ini bahwa berasa janji Allah masuk surga itu bareng-bareng. Jadi bukan sendiri-sendiri lagi. Ganti visi misi yang selama ini, bagaimana saya masuk surga, bagaimana saya, keluarga dan istri masuk surga bareng-bareng. Jannatu 'adn yadkhulunaha, masuk bersama-sama. Dengan siapa? Wa man sholaha, dari orang-orang yang soleh. Yang soleh itu ikutan soleh. Siapa aja? Min abaihim, bapak ibu mereka. Wa azwajihim, istri-istri. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan. Kenapa demikian? Memang demikian konsep Allah itu di surga. Itu kebahagiaan adalah kebahagiaan keluarga dulu. Kumpulnya dengan keluarga, sebagaimana kita berkumpul di dunia, kumpul dengan keluarga. Dan keluarga yang paling dekat secara bahasa ahlun, ya, ada bahasa ahlunnya. Ahlun itu keluarga atau ahlihi. Hiyalikum li ahlikum, sebaik-baik kalian kepada keluarga kalian, ahlikum. Ya, dan yang paling dekat ya, jadi ahlun itu banyak, ada istri, bapak, anak, keluarga, itu ahlul keluarga. Tapi yang paling dekat itu adalah istri. Dan ayat ini ditafsirkan oleh ahli tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menjelaskan, yajma'u bainahum wa baina ahbabihim. Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang dicintai. Minal aba wa ahlina wa abna, berupa orang tua, ahlin, istri, abna, anak. Dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai supaya menambah rasa gembira. Dan betapa banyak ayat-ayat yang menyebutkan seseorang bersama istrinya. Salah satunya tadi sudah saya sebutkan, hum wa azwajuhum alal araiki muttaqin. Dia bersama istrinya bertelekan di atas ranjang permadani. Nikmat di surga bareng. Jadi bareng terus.
Muttaqin itu secara bahasa ketika setengah berbaring, setengah menyandar. Jadi posisi PW ya. Jadi kalau kita gambarkan kan baring kan lurus, kalau duduk 90 derajat. Kalau muttaqi itu ya dia miring gitu. Jadi posisi enak. Bahkan dari semua itu disebutkan ya bapak, istri, anak, itu kan keluarga inti kita. Dan yang paling berhak menemani dia nanti berbarengan, yang terus berbarengan itu adalah istri. Sehingga sehidup sesurga ini adalah istri. Salah satu dalil yang lain juga menjelaskan hal ini bahwasanya dalam Al-Quran istri itu disebut dengan kata-kata sohibah. Jadi Allah sebut kata-kata istri dalam Al-Quran dengan kata-kata sohibah. Apa artinya sohibah? Sohibah ya satu, yaitu menemani. Sohib, kawan. Istri disebut sohibah, kawan. Allah yang sebut sendiri dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-An'am, anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sohibah. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana bisa Allah punya anak walam takun lahu sohibah, sedangkan Allah gak punya istri sohibah. Dan tadi mentafsirkan, semua ahli tafsir mentafsirkan ini sohibah ay zaujah, istri. Dalam ayat lain lagi Allah sebutkan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abih. Lanjutannya ya, Masya Allah banyak hafal. Wa sahibatihi wa bani. Hari di mana seseorang lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, lari dari sahibah, istri baru anak. Jadi Allah sendiri yang menyebutkan istri itulah sahibah, menemani. Dan inilah bedanya Al-Quran dengan yang lainnya. Sudah bagus maknanya, benar artinya lagi. Benar artinya secara hakiki majazi. Dunia akhirat. Itu bedanya Al-Quran dengan yang lain. Makanya ada yang mencoba membuat Al-Quran mungkin sajaknya mirip-mirip tapi artinya kacau. Seperti Musailamah al-Kadzdzab membuat contoh Al-Quran. Dia turunkan surat Al-Fil, wa ma adraka ma fil, furtumut tawil gitu ya. Surat itu. Gajah, tahukah kamu gajah? Khurtum, lalainya tawil, panjang gitu ya. Ini apaan ini? Allah sebutkan sohibah, kenapa? Ini benar, hakiki, majazi, dunia akhirat. Pertama secara hakikat. Siapa yang paling lama menemani kita hidup di dunia? Kita punya keluarga inti, disebutkan tadi orang tua, anak, pasangan. Coba kita ingat dulu kita tinggal sama orang tua berapa lama? Berapa lama tinggal sama orang tua?
tinggal dengan orang tua 17 tahun. Karena umur 18 berangkat kuliah. 17 tahun bersama orang tua, satu rumah, satu atap. Sekarang berapa lama kita bersama anak-anak? Satu rumah, satu atap. Anak saya SMP mondok. Berapa lama? 12 tahun. Tinggal satu atap. Atau yang mungkin patokannya SMA, ya 18 tahun. Tapi dengan pasangan kita berapa lama tinggal? Berapa lama? Puluhan tahun kita tinggal. Yang paling lama menemani kita siapa? Pasangan, makna hakiki. Dan menemani bukan sekedar menemani, tapi menemani makna hakiki yang dekat, jiwa raga. Berapa lama kita tidur satu kasur dengan orang tua? Berapa lama? Berapa lama? Kalau kita bicara fikih, jangan lebih dari usia mumayyiz. Kalau bicara masalah fikih harus sudah pisah sama kita. Usia mumayyiz namanya. Usia bisa membedakan baik dan buruk. Itu anjuran yang tidak tidur sama orang tua. Walaupun bisa dilatih lebih awal lagi. Jangan satu kasur, jangan satu kamar, mulai dilatih. Mumayyiz. Sebagian ulama mengatakan mumayyiz 7 tahun. 7 tahun bisa membedakan baik dan buruk. Mulai bisa menilai. Berdasarkan hadis muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan sholat 7 tahun karena sudah mulai bisa membedakan baik dan buruk, dan 7 tahun ini pakai hijriah. Kalau Masehi 6 tahun sekian. Berapa lama satu kasur? Satu ranjang? Ya. 6-7 tahun. Anak sama orang tua. Sama istri berapa lama satu kasur? Dekat. Jadi menemaninya bukan sekedar menemani, menemani yang dekat dan benar-benar dekat. Bukan sekedar dekat, bahkan bersilangan. Tidak jarang kepala istri diletakkan di bahu suami ketika tidur. Bercerita aja. Gak selanjutnya ini ada jomblonya. Kemudian suami memeluk sambil mengelus-elus kuku. Kemudian cerita, curhat, melepaskan beban-beban kehidupan. Gimana jomblo? Tapi itu cuma indah dibayang saja. Aslinya ini tangannya suami kesemutan. Dekat ini. Jadi sudah lama, kemudian dekat lagi. Demikian juga dunia akhirat. Jadi yang paling lama menemani adalah istri.
dan pasangan. Dengan penggunaan kata-kata sohibah itu sebenarnya ada makna juga, ada pesan bahwasanya kadang-kadang kita suami atau istri, atau tepatnya suami biasanya lebih mementingkan, lebih memprioritaskan dan lebih fokus kepada teman-temannya daripada istrinya. Sebenarnya dengan membaca sohibah itu diingatkan bahwa sahabatmu itu istri. Tidak jarang misalnya seorang suami dengan temannya royal, dengan sahabatnya traktiran, dengan kawan karibnya ditemani mau jalan kemanapun, traktir, baik dan sebagainya. Sama istri pelit, nggak perhatian, nggak fokus, nggak mau nemanin dan sebagainya. Seolah-olah kata-kata sohibah itu ingat, lihat sahabatmu banyak, sahabatmu ini, tapi ingat sahabatmu yang paling dekat, istri. Itu maksudnya kata sahabat, ingat sahabat. Banyak yang mengungkapkan, dan sekarang banyak ungkapan-ungkapan yang indah tentang persahabatan. Banyak sekali. Ada lagunya, bahkan ada puisinya tentang sahabat. Katanya persahabatan itu mahal. Ada ungkapan, kita mentraktir sahabat itu bukan kaya, karena persahabatan lebih mahal daripada uang. Itu ungkapan tentang sahabat. Tapi ingat sahabat kita sebenarnya, karena istri Anda tidak ternilai dengan uang. Kenapa tidak ternilai dengan uang? Karena Anda halalkan dengan kalimat Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ingat, wa akhastumuhunna bi amanatillah. Kalian ambil istri kalian itu dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian halalkan kemaluan-kemaluannya dengan kalimat Allah. Ittaqullaha fin nisa, bertakwalah tentang perempuan. Jaga dia, nasihati, didik yang bagus. Diingatkan, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian ambil dengan amanah dari Allah, bukan amanah siapa-siapa. Tidak ternilai harganya. Dan lanjutannya diingat, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ada ungkapan tentang sahabat lagi. Katanya sahabat adalah pelipur lara, teman berbagi di saat suka dan duka. Tapi ingat, istri Anda juga sahabat, pelipur lara yang bahkan tidak akan kadaluarsa. Tempat terakhir, betapa banyak para suami di luar hebat, di luar tegar, berwibawa, orang hormat, orang patuh, orang saleh. Di luar seolah-olah dia singa, di luar dia disegani, di luar dia punya kedudukan. Betapa banyak suami kemudian balik ke rumah, masuk angin, minta dikerok, manja, minta dipijit, kemudian ini dan sebagainya, lemas, kerupuk, keriput dan sebagainya. Di luar tegap, di rumah goyokan. Di luar berdasi, bergagah, gamis, di rumah sarungan. Pakai kaos, robek bos bau. Pelipur lara. Ada ungkapan katanya saudara adalah, ada ungkapan lagi tentang sahabat. Sahabat adalah saudara tetapi berbeda orang tua.
Memang sahabat itu tidak selalu tepat waktu membantumu, tapi sahabat akan menuntunmu. Disebutkan sahabat adalah saudara beda orang tua. Sahabat tidak selalu hadir untuk membantumu, tetapi dia bisa menuntun. Tapi ingat, kita punya sahabat. Yang sahabat beda orang tua. Kalau yang satu memang dia tidak selalu hadir, yang ini selalu hadir dan selalu tepat waktu. Bukan hanya menuntun, membantu. Dan bisa jadi kita setelah berpuluh-puluh tahun bersamanya, bisa jadi kita tidak pernah mengucapkan terima kasih wa jazakillahu khairan. Tidak pernah kita mengucapkan barakallahu fiik. Tidak pernah kita ucapkan terima kasih setelah berpuluh-puluh tahun berumah tangga. Demikian juga dengan para istri. Diingatkan oleh Nabi SAW akan hak suami. Dua-duanya saling mengingatkan. Dapat masing-masing kita, saya sebagai suami, kemudian para jamaah suami, ibu-ibu, istri, masing-masing dapat porsi nasihat dari Rasulullah SAW yang kita berusaha menjalankan. Yang para istri pun diingatkan oleh Nabi SAW. Dan semua peringatan ini tidak lain tidak bukan untuk mewujudkan visi misi tujuan besar di berumah tangga masuk surga bersama. Nasihat ini dari Rasulullah SAW bukan untuk menyudutkan salah satu pihak, tapi untuk semuanya itu untuk mewujudkan visi dan misi terbesar tadi yang kita lupakan. Dan pesan Nabi untuk para istri bahwasanya hak suami agung. Besar haknya suami. Perlu dipatuh dan taat dalam hal yang ma'ruf, ingat al-ma'ruf. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sekiranya aku bisa memerintahkan manusia sujud kepada manusia yang lain, yang pertama kali aku akan perintahkan para istri sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami. Kenapa suami harus ditaati? Hadis ini kalau saya bacakan, kadang-kadang beberapa istri, mohon maaf, terutama istri yang diuji dengan suami yang kurang berakhlak, kurang tanggung jawab, malas kerja dan sebagainya, gak terima hadis ini. Langsung menolak. Amin mau sujud sama dia, Ustaz. Ya, atau bahkan keluar kata-kata yang ini najis. Apalagi kita bacakan hadis-hadis yang lainnya, taat pada suami. Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat shalaha wa hafidat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan. Nabi enggak sebutkan salat rawatib. Nabi enggak sebut salat rawatib. Nabi nggak sebut sholat malam.
Nabi nggak sebut sholat duha. Nabi nggak sebut puasa Asyura. Nabi SAW tidak sebut puasa Arafah. Nabi SAW nggak sebut puasa Senin Kamis, Ramadan. Sholat 5 waktu Ramadan, menjaga kehormatan. Yang 3 hal ini mudah dilakukan perempuan, para istri. Yang berat adalah yang keempat, amalan terberat bagi para istri. Ada penjelasan ulama yang mudah-mudahan para istri menerima ini. Kenapa kok bisa sujud sama suami? Atau kenapa juga hak suami lebih besar daripada orang tua saya? Orang tua saya yang orang tua saya, bapak ibu saya yang melahirkan saya, yang mengandung, yang membesarkan, menyusui, begadang tengah malam, bangunin saya, nyebohin saya, besarin bapak saya kerja banting tulang, ngarit, ngojek dan sebagainya, nafkahi, banting tulang, kasih makan dan sebagainya. Saya kok disuruh berbakti pada suami. Ada penjelasan ulama yang mudah-mudahan para istri lebih paham kenapa Nabi perintahkan hak suami. Penjelasannya adalah karena suami bertanggung jawab dunia akhirat kepada istri. Tanggung jawab dunia, tanggung jawab akhirat. Demikian juga tanggung jawab ayah. Jadi kalau kita akad nikah gitu ya, akad nikah, walaupun secara fikih gak harus salaman. Jadi ketika akad nikah itu jangan sekedar fokus akad nikahnya saja. Uzawijuka bibinti, saya nikahkan kamu, kemudian kita fokus ke mobil tu nikah, di mahrin ada waktu sholat dengan mahar seperangkat alat sholat. Kayaknya nggak zaman sekarang, seperangkat alat sholat ya, nggak zaman ya, iPhone 15 gitu. Ya, kenapa kok pilih iPhone daripada seperangkat alat sholat? Iya, karena HP canggih bisa mengingatkan sholat, mengingatkan zikir ya. Bisa install aplikasi, bisa ngaji online. Jadi ketika kita akad nikah, itu bukan sekedar status aja yang berubah jadi suami istri. Tidak. Akad nikah disebutkan sebagai mitsaqun ghalidha wa akhadna minhunna mitsaqun ghalidha. Kami ambil dari dia mitsaqun ghalidh, perjanjian ghalidh yang berat. Kenapa disebut perjanjian yang berat? Karena setelah selesai akad tersebut, maka terjadi perpindahan tanggung jawab, terjadi perpindahan titik tolak hisab. Yang sebelumnya jadi tanggung jawab ayahnya, sejak nikah tersebut, sejak kita ngomong mobil itu, maka titik tanggung jawab dan titik timeline hisab itu sampai sini itu adalah tanggung jawab suami. Sejak detik itu kita ngomong mobil itu, pindah tanggung jawabnya istri itu ke kita. Berubah apa? Dunia akhirat. Dunia wajib menafkahi, wajib menjaga, tentang menjaganya, wajib ini sebagaimana bapaknya. Bapaknya kasih makan, bapaknya manjakan, bapaknya memberikan keceriaan, bapaknya jalan-jalan dulu, bapaknya memberikan mainan, bapaknya dulu memberikan macam-macam, menanamkan masa kenangan yang indah masa kecil, bapaknya dulu yang ini, kemudian ganti suaminya sekarang. Yang beri nafkah, beri ketenangan, beri perlindungan, beri dekapan, kemudian beri kehangatan, beri keceriaan, beri kenangan dan sebagainya, ganti suaminya, semuanya dunia akhirat.
termasuk tanggung jawab akhirat. Jadi kalau sebelumnya yang ditanya adalah bapaknya, sekarang yang ditanya suaminya. Dan inilah yang berat. Karena kalau sekedar tanggung jawab dunia, menafkahi, memberi tempat tinggal, belikan pakaian, akhir pekan jalan-jalan, staycation, ngantar ke mall, belanja, kuliner, menemani masa tua, dan menemani sampai kuburnya. Kalau seperti kalau tanggung jawab seperti ini aja, maka banyak non-muslim seperti ini. Non-muslim juga begitu. Bukan hanya non-muslim, hewan pun begitu. Rusa jantan dengan rusa betina, mereka temenin sampai mati, cari makan bersama. Bahkan kalau kita lihat kadang-kadang ada janda yang kuat, yang tegar, menjadi tulang rusuk sekaligus tulang punggung. Dia nggak butuh suami, dia besarkan anak-anaknya. Anak-anak peninggalan suami 2, 3, 5. Dia tidak nikah setelah itu, fokus besarin anak. Tidak jarang anaknya jadi berhasil, sukses. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, insinyur, orang besar, pejabat. Lahir dari dibesar oleh tangan seorang janda. Dia nggak butuh suami. Berhasil. Bahkan nggak butuh sama suami kan. Sehingga tugas suami kalau sekedar dunia itu sama. Tapi apa yang menyebabkan sampai-sampai perempuan disuruh sujud? Sekiranya bisa sujud, disuruh sujud di depan kaki suaminya. Kenapa? Karena tanggung jawab akhirat yang berat. Ini berat tanggung jawab akhirat. Karena setelah akad nikah tersebut, segala tindak tanduk istri itu maka suami akan ditanya. Sedangkan tindak tanduk suami istri tidak ditanya di akhirat, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditanya, tidak diminta pertanggungjawaban, tidak disidang. Ini yang berat. Dan ini yang perlu kita luruskan. Bukan artinya suami menanggung dosa istri, karena Allah berfirman wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi nggak ada istilahnya gua apa-apa saya tanggung dosanya. Enak banget itu ya. Tidak ada menanggung dosa. Jadi suami tidak menanggung dosa istri. Tetapi segala tindak tanduk istri, suami dihisab oleh Allah. Ditanya, dihisab, disidang. Bahkan ada tingkatan hisab, yaitu munaqasyah, dihisab, diadili ala ru'usil khalaik, disidang di depan seluruh makhluk dari awal sampai akhir, sejak zaman Nabi Adam sampai manusia hari kiamat nanti. Disidang semua tindak tanduk istri, ditanya, nambah-nambah hisab. Kita aja udah berat hisabnya. Sebagian hadis menyebutkan man husiba udzib, barang siapa dihisab itu siksaan. Coba aja sekarang disiksa, disidang, ditogasi, gimana coba? Kita nonton proses pengadilan, jaksa penuntut umum datang menuntut, pertanyaannya memojokkan, menuntut, nanya, ditogasi, ngancem-ngancem, menjebak.
Benar nggak? Kita aja dihisab, udah beratnya nambah-nambah. Tindak tanduk istri kita ditanya, apakah kamu sudah menasehati, kamu sudah ngajarin belum, kamu sudah nasihati belum, kamu sudah marahin, kamu sudah didik belum, sudah ini belum? Suami ditanya. Suami dan anak perempuannya selama dia belum nikah. Kalau sudah nikah anak perempuannya, baru nanti suaminya nikah. Yes. Akan datang hisab nanti. Kenapa engkau biarkan istrimu nonton drama Korea dari pagi sampai subuh? Sudah kamu nasihatin belum? Sudah kamu larang belum? Istrimu ini belanja tafsir, kalau ke mall kemana-mana semua diambil, branded apa semuanya. Sudah kamu nasihatin belum? Sudah kamu belum? Dihisab semua, ditanya. Istrimu terlalu sering keluar ke rumah, mampir rumah sana gosip, mampir rumah sini gosip, apa mau gosip dan sebagainya. Sudah nasihatin belum? Sudah kamu didik? Nambah-nambah hisab. Ditanya, tindak tanduk istri kita ditanya. Dan itu konsekuensi dari iman. Jangan kita baca doang, apalagi bertengkar sama istri, arjuru wa nisa. Lagi bertengkar sama istri, bukannya kamu patuh, denger dong pemimpin. Ya. Sujud lo sama gue. Mantang terus, mewek banget sih. Judes seperti itu. Konsekuensi pemimpin ditanya. Coba aja ada suatu perusahaan, rumah sakit, instansi, kemudian terdeteksi ada korupsi, ada apa, siapa yang dipanggil coba? Siapa yang dipanggil? Direkturnya. Padahal bukan dia yang korupsi. Dipanggil, ditanya. Dipanggilnya aja udah berat. Segala tindak tanduk istri ditanya. Udah berat. Sehingga para ibu-ibu itulah kenapa sampai-sampai suami itu haknya sangat besar. Sebagaimana mengatakan hakuz zaujah azim, haknya suami itu besar dan agung. Jadi tugasnya suami untuk membimbing istri bersama-sama menjadi nahkoda, bahtera rumah tangga yang tempat pelabuhan terakhirnya adalah surga Allah tertinggi Firdaus. Itu berat, tidak mudah. Ibu-ibu perlu paham. Ibu-ibu tugas suami Anda berat. Kalau tugas dunia, kadang-kadang nggak butuh suami, sekedar besarin anak, sukses besar, nggak butuh. Gak usah suami, saya juga bisa. Tapi bukan dunia ini yang akhiratnya ibu. Itu kenapa Anda harus patuh. Kenapa disuruh patuh juga dia? Karena ibu-ibu kalau berpikir apa pakai lebih, pakai perasaan. Butuh suami yang pakai logika. Dalam mengambil banyak keputusan, butuh laki-laki yang pakai logika. Maka disuruh patuh. Suruh patuh. Berat. Saya kalau dikasih pilihan, bahkan sebagian orang-orang soleh kalau dikasih pilihan, haknya suami dikurangi di dunia, tapi nggak ditanya di akhirat tentang istrinya, saya pilihan di dunia. Kalau sekiranya ada pilihan, sekiranya ada pilihan. Orang-orang soleh yang khawatir dengan hisab, yang takut kepada Allah, ittaqullah. Ayat tadi, wattaqu yauman, takutlah kalian turja'una fi ilallah, dikembalikan kepada Allah. Takut kita dihisab nanti, banyak dosa kita nih, banyak aib. Mikirin dosa sendiri aja udah berat hisabnya sama Allah. Udah takut kita sama Allah nih. Takut tiba-tiba hidayah dicabut. Takut tiba-tiba begitu mati masuk neraka, masuk di hari kiamat Allah campakkan kita ke neraka, kekal selamanya. Takut.
Gara-gara ulah kita sendiri, tindak tanduk kita sendiri aja kita udah takut, apalagi nambah-nambah. Sehingga kalau memang ada pilihan, beberapa orang soleh, saya pun demikian, hak saya di dunia sebagai suami dikurangin. Oke, istri nggak boleh nyiapin makanan, istri nggak usah begini, istri nggak usah gini, istri nggak usah siapin teh deh, istri ya bolehlah dia keluar dikit atau bagaimana, boleh nggak izin dah. Tapi saya nggak ditanya dari kiamat tentang istri saya, nafsi-nafsi aja, saya mau yang ini aja. Makanya bapak-bapak kalau nambah istri nambah, jangan mikirin ininya aja. Dan saya tahu beberapa orang sudah siap, sudah siap, udah layak, udah mampu, udah ini, dia udah pikir panjang. Bukan dunia aja, dia pikirkan akhirat, dia pikirkan juga. Sebenarnya udah mampu. Apalagi sekarang musim kurban. Kalau kurban banyak yang mampu tapi nggak mau. Tapi kalau yang itu banyak yang mau tapi nggak mampu. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini bisa membuka lapang hati para ibu. Setiap dibacakan hadis Nabi, taat pada suami, cari ridho suami. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhulal jannah. Orang istri manapun yang meninggal, wafat, suaminya dalam keadaan ridho masuk surga. Kita bacakan hadis lagi Nabi SAW supaya memperhatikan bagaimana kedudukan dia di depan suaminya. Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatu wa nar. Perhatikan kedudukanmu di sama suamimu. Sesungguhnya suamimu surga dan neraka. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini para ibu-ibu dibacakan lapang dada, introspeksi, bersyukur dan membantu suaminya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menolak lagi hadis ini. Karena terus terang kadang-kadang saya posting hadis gitu ya, tentang ketaatan suami. Di bawah itu curhat langsung amit najis apa dan sebagainya. Iya. Itu semua supaya masing-masing lapang. Semua kita dapat pesan dari Nabi SAW. Tadi suami dapat pesan, istri dapat pesan. Semua dalam rangka mewujudkan tujuan bersama, yaitu sehidup sesurga. Kemudian kita bicara sehidup sesurga. Ada pertanyaan yang pasti ditanyakan setiap saya bawa tema ini. Ustaz, katanya sehidup sesurga. Lalu bagaimana kalau pasangan kita meninggal duluan, wafat, usia masih muda, masih produktif, masih berputar seputar hingar-bingar dunia muda. Lalu pasangan kita menikah lagi, sehidup sesurga. Salah satu pasangan meninggal duluan, kemudian menikah. Bagaimana bisa saya nggak terima kalau sehidup sesurga tapi bersama dia? Bagaimana dong?
nanti suami saya dibagi dua atau gimana di surga? Atau saya berdoa kepada Allah, ya Allah tolong ciptakan suami saya kembar dua gitu. Kan di surga Allah berfirman, fiha ma tashtahil anfus wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di surga akan dikabulkan apa yang diinginkan oleh hati. Ya hati saya ya sekarang ya jangan lah. Kalau saya nanti mati duluan, suami saya nikah lagi, ya kan Allah kan mengabulkan apa yang dalam hati katanya. Ya udah saya doa sama Allah, ya Allah suami saya dibagikan aja lah, diciptakan kembarannya, saya original dia secondnya gitu ya. Karena saya yang pertama berhak ya dia second gitu. Ya dia juga istri second kok, enggak ya gitu. Kemudian saya bisa enggak? Gimana kira-kira? Atau ada pertanyaan dari para suami ini lebih menggebu-gebu lagi, Ustaz, bagaimana dong kalau saya yang meninggal duluan, Ustaz? Saya meninggal duluan, istri saya masih muda, gimana? Jawabannya cari istri tua. Oh enggak ya? Bagaimana kalau saya nikah, mati duluan, kemudian istri saya masih muda, kemudian istri saya nikah lagi, kemudian selama di alam kubur saya sudah membayang-bayang istri saya, sudah siap-siap dialah ratu saya di surga. Di perang Mahsyar saya bayangkan dialah ratu saya di surga. Kemudian ketika saya masuk surga hancur hati saya, Ustaz, saya lihat dia berduaan dengan laki-laki lain. Gimana Ustaz? Ternyata dia telah menjadi ratu untuk raja yang lain. Gimana Ustaz? Hancur, berkeping-keping hati saya di surga. Sehingga ada pembahasan. Pernah ada suami istri cerita, suatu malam membahas yang namanya ajal pasti akan datang. Sekiranya kita berharap, boleh nggak berharap deh? Dan faktanya demikian, pasti di antara kita ada yang meninggal duluan. Kira-kira mana yang lebih bagus? Abang meninggal duluan atau adik meninggal duluan? Kalau bawa bapak, pilih siapa yang meninggal duluan? Hah? Faktanya sangat jarang meninggal bareng-bareng ya. Ya tidak? Sangat jarang ya. Kecuali ya mungkin ada musibah, tabrakan dan sejarah, faktanya jarang ya. Pasti ada duluan. Nah kalau berharap kira-kira nih, siapa yang lebih bagus meninggal duluan? Suami atau istri? Hah? Kalau bapak-bapak saya duluan? Hah? Istri katanya. Kalau ibu-ibu? Suami kalau dia. Ya, siapa ini yang berharap ya? Ya jawabannya ya memang tidak bisa ya. Tidak bisa berharap, kita tidak tahu. Tapi tidak ada salahnya kita bahas fikihnya dan kita bahas penjelasannya. Kita bahas yang mana dulu nih? Suami meninggal duluan, istri meninggal duluan. Yang mana kita bahas? Iya kita bahas mungkin kalau ya istri meninggal duluan gitu ya. Kalau istri meninggal duluan, kira-kira bapaknya nikah lagi apa enggak nih? Ya, jangan sampai ada ungkapan terkenal, belum kering kubur sang istri dia sudah akad nikah malam harinya. Tapi itu yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib.
suami tidak bisa hidup tanpa istri, tapi istri betapa banyak tanggung, suami nggak bisa. Lalu bagaimana sekiranya kita bahas fikihnya nggak apa-apa, supaya pulangnya nggak bertengkar, nih abang aja mati duluan, nih istri mati duluan, ya. Kalau ngeyel nggak apa-apa, siap-siap beracun lah kopinya nanti, supaya nggak bertengkar pulang-pulang kajian. Bagaimana kalau laki-laki nikah sehingga istrinya 2, meninggal lagi nikah lagi istrinya, meninggal lagi nikah lagi istrinya 4, meninggal lagi bisa jadi istrinya 10. Kalau begini bisa istrinya 10, 11, 12 bisa. Kalau meninggal. Bagaimana kalau meninggal nikah istrinya 20? Gimana jawabannya? Sebagaimana beberapa sahabat, sebagian sahabat seperti Utsman bin Affan, istrinya lebih dari 4 yang pernah dinikahi. Ali bin Abi Thalib demikian juga, karena meninggal orang meninggal. Cuma kalau mau fair ya, sahabat itu dia nikahi istri sahabatnya, ya, untuk membantu, bukan jadi gadis. Lalu bagaimana? Maka kalau benar tadi sampai 20 ini, kalau benar ya, maka 20 istrinya bersama dia di situ. Kalau benar, kalau dia istrinya 2, maka dia bersama istrinya, 2 istrinya di situ. Dan masing-masing punya istana masing-masing, bukan satu istana. Sebagaimana di dunia, fikih di dunia nggak boleh ya dikumpulkan satu rumah, nggak boleh. Lalu bagaimana Ustaz, kan cemburu, gimana ya? Nggak terima gitu pokoknya. Makanya ntar ini aja lah, pokoknya kalau sudah 60 ya, suami tak racun dia mati duluan. Takut kan sama sudah injury time kan? Takut nanti. Lalu bagaimana kalau ada cemburu dan sebagainya? Jawabannya adalah di surga sudah tidak ada dengki, iri, cemburu dan sebagainya. Sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa naza'na fi sudurihim min ghillin." Semuanya merasa ikhwana, saudara. Jadi semua perasaan itu sudah dicabut, sudah nggak ada lagi, dicabut dan dibersihkan di daerah yang namanya kontoroh. Jadi setelah kita lewat sirat, bukan langsung surga, tapi enak kontoroh dulu. Kontoroh baru masuk surga. Kontoroh ini tempat kisos hati. Kalau kisos fisik, kisos masalah macam-macam di padang mahsyar. Di kontoroh kisos hati, dan disinilah tempat Allah cabut, mensucikan hati penduduk surga sebelum masuk surga. Dicabut iri, dengki, hasad, cemburu dicabut. Dan kisos hati. Maksudnya apa kisos hati? Karena begini, mungkin kisos fisik dan sebagainya sudah di padang mahsyar, tapi kadang-kadang hati belum. Contoh misalnya begini, ada orang datang nempelin cemburu, bilang gitu ya, dia pukul atau diambil hartanya, nggak terima kan? Kemudian dia datang minta maaf, dia kisos, terus dipukul lagi. Ini selesai urusannya. Tapi urusan hati kadang-kadang masih jengkel, masih apa. Nah itulah di padang mahsyar, kisosnya kisos fisik, semuanya apa dan sebagainya. Kisos, ya, selesaikan urusan. Tapi di kontoroh kisosnya kisos, dicabut semua. Sehingga ibu-ibu di surga nggak ada. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau gitu
saya doa aja dah suami saya dibagi dua. Kan bukankah Allah Maha Mampu menciptakan semisal suami saya gitu kan? Berdalil dengan fiha ma tastahi al-anfus wa tanazzul a'yun wa antum fiha khalidun. Bisa nggak? Jawabannya, permintaan seperti ini tidak terlintas lagi di hati penduduk surga. Jadi nggak ada terlintas. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, walaupun ada ulama yang mengatakan begitu. Jadi saya pernah baca fatwa, ada seorang jatuh cinta sama istri perempuan, dia dinikahi oleh siapa? Laki-laki lain. Jadi kan nggak bisa kan, jadi dunia akhirat nggak bisa. Akhirnya bisa nggak di surga dia berdoa nanti menghadirkan seperti itu bisa. Wallahu ta'ala. Yang jelas tidak ada hasad, iri, cemburu dan iri surga. Ibu-ibu nggak ada, insya Allah. Ini kejadian di kantor, ya. Dibersihkan. Sekarang pembahasan selanjutnya. Kalau yang meninggal duluan suami, kemudian istri nikah lagi. Suaminya meninggal, sang perempuan tersebut nikah lagi. Suaminya meninggal, perempuan tersebut nikah lagi. Punyalah dia 4-5 suami. Dan ini terjadi pada sahabat. Seingat saya namanya Asma bin Unais. Dia ada seorang sahabat menikah, setelah wafat dinikahi oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga dia punya berapa suami dari kalangan sahabat. Bagaimana kira-kira di surga? Apakah poliandri di surga? Dijadwal? Ada dua pembahasan ulama, ada dua pendapat ulama di sini. Yang pertama, wanita tersebut, ini udah jam 11 ya makanya nggak sah. Saya teriak-teriak 1,5 jam nggak kerasa ya. Saya baru ingat harus terbang, harus balik ya ke bandara ya. Kok nggak kerasa ya? Jam 12 harus sampai airport ya. Kejar pesawat ya, pesawat kok dikejar. Baru nggak kerasa. Kita percepat aja jemaah ya. Nggak kerasa ternyata. Ada dua pendapat di sini ya. Ini kita percepat sedikit supaya sempat tanya jawab ya. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, wanita tersebut bersama suami terakhirnya di surga. Pendapat yang kedua, wanita tersebut bisa memilih dengan suami mana di surga. Paham? Kira-kira bapak-bapak pilih pendapat yang mana? Ya, condong kepada pendapat yang mana nih bapak-bapaknya? Ya, ada dua pendapat. Kita bahas secara ilmiah. Pendapat yang mengatakan dia bersama suami terakhirnya di surga berdasarkan beberapa hadis. Yang pertama, ucapan Abu Darda kepada Ummu Darda. Abu Darda pernah
pernah berpesan kepada ini sahabat, pernah berpesan pada istrinya, wahai Ummu Darda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu li akhiri azwajiha, seorang wanita bersama suaminya terakhir di surga nanti, bersama suami terakhir di surga. Bukan hanya Abu Darda, Huzaifah sahabat juga sampai terus terang kepada istrinya. Sampai terus terang kepada istrinya, dia katakan kepada istrinya, in syi'ti an takuni fil zawjati fil jannah fala tazawwaji ba'di. Kalau kamu ingin menjadi istriku di surga, jangan menikah setelah aku wafat. Fa innal mar'ata fil jannati li akhiri azwajiha fid dunya. Karena seorang perempuan akan bersama suami terakhirnya di dunia. Sudah ada salafnya nih, contoh dari sahabat. Mungkin pulang-pulang bawa bapak langsung ngomong sama suaminya, sama istrinya ya. Bawa bapak nyampe gitu sama istrinya. Udah ngancem-ngancem ya. Ini ada contohnya, ada salafnya nih. Abu Darda sama Huzaifah. Kemudian pendapat yang selanjutnya, yang kedua, ini kita percepat ya, yaitu boleh memilih, karena dari hadis Ummu Salamah boleh memilih dengan suami siapa saja di surga. Hadisnya, ya Ummu Salamah, innaha tukhayyiru fatahtaru ahsanaha khuluqa. Wahai Ummu Salamah, nanti kalau dia punya banyak suami, dia akan memilih mana yang paling baik. Dia pilih. Dia pilih. Dan ada pendapat pertengahan, yaitu dia bisa memilih apabila kualitas suaminya itu bagus, sama bagusnya. Jadi dia dikasih pilihan apabila kualitas suaminya itu bagus. Jadi penjelasan tengah-tengah itu hukum asalnya sama suami terakhir. Tapi kalau suaminya levelnya bagus, semuanya sama, levelnya bagus-bagus, maka dia bisa memilih. Makanya disebutkan iza tasawwaq bil khuluqi was shalah. Jadi kalau dia sama derajatnya, maka ini mohon maaf ya, kalau dia sama derajatnya, jadi pertama dia bisa memilih. Kalau suaminya beda-beda, jadi ada suami yang baik, ada yang pelit, ada setengah pelit, ada pelit banget gitu ya. Maka istrinya ini milih. Ini pendapat tengah-tengah, istrinya pilih. Jelas kan, pasti istri memilih mana yang paling bagus, dan itu sesuai dengan fitrah. Pasti dia pilih suami yang paling baik. Dia pilih. Nah, tetapi intasawu fil khuluqi was shalah, kalau suaminya sama semua levelnya, baru dia pilih. Mohon maaf, baru dia paling terakhir. Paham sih? Ini penjelasan tengah-tengah. Makanya Huzaifah kasih pesan gitu, karena dia yakin kalau dia wafat akan ada sahabat lain yang menikahi istrinya. Karena ini kebiasaan untuk sahabat. Bentuk penjagaan. Nah, karena sahabatnya sama-sama baik, pasti suami terakhir nanti. Karena istrinya nggak bisa pilih, sama baik. Ini tengah-tengah. Ini pendapat yang tengah-tengah. Lalu bagaimana sekarang? Jawabannya sekarang ini sekedar fikih sebagai pemahaman saja. Gak usah dibahas-bahas pulang-pulang, karena kita tidak tahu apa siapa yang mati duluan. Ini pembahasan fikih, karena ada pertanyaan ini, pertanyaan serius, pertanyaan masuk ke saya. Dan ini yang membuat saya menulis risalah ini, saya punya tulisan ilmiah ini. Saya tulis karena ada pertanyaan, Ustaz, ada seorang perempuan, umurnya 20-an, suaminya wafat, punya anak 2. Dia masih muda, masih butuh belayan. Selama ini sudah jablay. Jablay itu jarang gitu. Dia butuh kasih sayang, masih butuh belayan, butuh sentuhan, butuh pelukan, butuh nafkah lahir batin. Punya 2 anak juga, pengen juga dong dia ini. Sedangkan suaminya pesan pada dia, kalau saya wafat nanti, suami sakit berat, wafat nanti jangan nikah. Saya bingung, dia bingung nih gimana.
Sekarang dia kebingungan antara menghadapi fakta kenyataan hidup dengan pesan dari suaminya rahimahullah, wasiat dari suaminya rahimahullah. Disinilah pembahasan fikih ini. Itu urgensi. Makanya itu manhaj kita, manhaj Ahlussunnah ilmiah dibahas semuanya. Semoga bisa memberikan jawaban yang memuaskan, jawabul mughni, jawaban yang memuaskan. Ini ada jawabannya dasar fikih ini nanti. Ada pertimbangannya dan sebagainya. Yang penting sekarang nggak usah pulang-pulang, nggak usah bahas nih. Bang mati luar aja deh, adik aja mati luar gitu. Nggak usah dibahas karena kita tidak tahu siapa. Yang kita bahas adalah bagaimana mewujudkan visi misi kita terbesar selama kehidupan, yaitu bagaimana bisa sehidup. Para jemaah sekalian, insya Allah kita cukupkan materi sampai di sini. Ada beberapa pertanyaan masuk ya, mudah-mudahan kita bisa jawab. Ya, mungkin kita, ini mohon maaf ya, tadi kok kelolosan materi tadi ya, nggak kerasa ya. Dapat informasi ke bandara 46 menit, jam 12 harus sudah di bandara. Jadi kita mungkin ya pertanyaannya nggak bisa banyak, mohon maaf ya. Jamaah sih nggak ngingetin tadi lolos. Saya 1,5 jam teriak-teriak nggak diingetin. Kita tak ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ada pertanyaan ya? Ada seorang istri belum dapat kejelasan status janda karena belum ditalak maupun surat cerai secara negara karena sebelumnya menikah sah di KUA. Namun alasan sudah tidak dinafkahi lahir batin. Itu pun karena istrinya meninggalkan rumah. Suami mengejar karir ingin jadi PNS. Kemudian sang istri ini menikah siri dengan laki-laki lain. Apakah pernikahannya sah? Jadi tanpa ditalak, apakah menikahnya sah? Ya. Ini pertanyaan ya, ini pertanyaannya. Kalau memang dia belum ditalak, nggak sah berarti kan? Nggak boleh. Tidak boleh. Ya. Termasuk larangan tidak boleh menumpahkan mani di rahimnya istri orang lain. Nggak boleh. Ada hadisnya berbicara hal ini. Jadi kalau memang tidak ditalak, belum ditalak, ya nggak sah. Tapi para jamaah sekalian, saya sampaikan kaidah ya, kalau masalah ini kan istilahnya curhat-curhatan gitu ya. Ada kaidah penting dalam menerima curhat rumah tangga. Pertama, tidak boleh kita menjelaskan hukum ini sudah talak atau belum. Tidak boleh. Karena talak itu di pengadilan, di kodi. Betapa banyak ulama, Syekh Shalih Al-Fauzan itu kalau ditanya, suami saya begini, dia marah, tiba-tiba talak, tiba-tiba sekarang nangis dan nyesel, semuanya saya masih cinta gitu ya.
Apakah jatuh talak apa enggak? Syekh Fauzan cuma bilang iza bila qadi. Yang kedua, kalau kita dengar cerita ini, jangan langsung dibenarkan, kita jawab sesuai rincian. Kenapa? Karena bisa jadi versi suaminya beda. Versinya lagi, udah ditalak. Versi istrinya ya beda lagi. Udah ditalak kok, dia ngomong talak berulang-ulang sampai ngamuk-ngamuk. Lihat. Jadi para jamaah sekalian, kalau dengar curhat suami istri, jangan langsung dibenarkan sampai kita mendengarkan versi suaminya. Jangan mantan juga. Jadi ada istri curhat, suami begini, iya kurang ajar emang dia. Jangan sampai kita dengar versi suaminya juga. Nggak boleh. Jangan sampai kita tahbib nanti namanya. Tahbib ini merusak rumah tangga orang. Betapa banyak rumah tangga rusak karena panas-panasan seperti ini. Curhat bukannya cari solusi, dipanas-panasin. Tahbib namanya ini. Hati-hati jamaah, jaga mulutnya. Para iwan, apalagi ibu-ibu. Jangan mendengarkan curhat sepihak sampai mendengar salah satunya. Dia sekedar dihibur, sabar. Kalau memang demikian, tapi kan bisa kita cari solusi. Betapa banyak rumah tangga hancur tahbib karena dipanas-panasin seperti ini. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kecuali kalau dapat sumber yang pasti gitu, atau jelas. Nah seperti ini saya jawab rinci. Kalau memang belum talak nggak sah. Nggak sah ya. Udah ada yang mau ijazah, terima kasih Pak ya. Kita tutup kalau gitu. Oke, jadi enggak bunyi ya. Jadi apa namanya? Kalau memang nggak sah, ya sah. Memang ada kasus di mana suaminya ini gantung istri. Dia udah talak tapi nggak ngurus di KUA, nggak nafkahin suami istrinya juga. Ini yang disebut watazaru. Allah disebut Allah dalam Al-Quran watazaruha kalmu alaqah. Kamu tinggalkan dia menggantung, mu'allaq. Dahannya tidak menjulang ke langit, akarnya tidak menghujam ke tanah. Watazaruha kalmu alaqah. Kalian tinggal dia dalam keadaan menggantung. Ini kayak begini. Saya dapat kasus juga. Suaminya udah ceraiin, lisan cerai, tapi nggak mau ngurus surat di KUA. Ini gantung ini sengaja. Harapannya apa? Supaya tapi tidak dinafkahi lahir batin. Harapannya apa? Supaya istri nanti dia tersisa. Akhirnya istri mengajukan hulu. Ketika istri mengajukan hulu, maka konsekuensinya istri wajib mengembalikan mahar. Ini super kejam. Nggak boleh. Kalau memang talak, udah talak dia. Sebagaimana kita minta baik-baik sama bapaknya, kembalikan baik-baik sama bapaknya. Maaf Pak, saya nggak bisa lagi, nggak sanggup. Makasih banyak Pak, sudah dapat amanah, saya kembalikan. Baik-baik Pak. Ya, ini terakhir aja saya cari jawaban yang singkat ya. Nah, udah jam ini ya. Ya, ada yang mohon penjelasan istilah pernikahan adalah ibadah. Bagaimana cara-caranya? Iya benar ya. Jadi ada ungkapan pernikahan adalah ibadah yang paling lama gitu ya. Pilihlah pasangan ibadah yang bisa saling menguatkan di jalan Allah gitu ya. Maksudnya adalah ibadah, pernikahan adalah ibadah, maksudnya adalah ibadah ghairu mahdhah. Jadi ibadah ada dua, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah murni. Murni, ibadah murni. Artinya memang diperintahkan untuk pada Allah. Seperti sholat, ya, sholat, puasa itu namanya ibadah mahdhah. Kalau ibadah ghairu mahdhah adalah bukan ibadah, tapi bisa dianggap ibadah kalau tujuannya adalah ibadah. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah bisa menjadi tujuan, bisa sama dengan hukumnya dengan tujuan. Sehingga kalau kita menikah untuk mendekatkan diri pada Allah supaya bisa ibadah, maka dia juga ibadah. Bekerja juga ibadah. Tapi betapa banyak orang bilang pernikahan ibadah, kerja ibadah, pas datang waktu sholat lupa. Pertanyaan Mas Ridwan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf tidak semua materi bisa kita sampaikan. Dan sebenarnya saya pengen bahas selanjutnya ini nih, supaya kita bisa apa? Supaya kita